Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rades Mutiara Zikri Danur dengan NIM 210423333 pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Baiklah, dalam video ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi 6 dan 7, yaitu pemahaman dan mengerti proses perencanaan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan, hubungan lingkungan dengan pembangunan, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh proses pembangunan itu sendiri. Baiklah, dalam poin pertama, yaitu perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, yang mana merupakan upaya atau sistematis dan yang terpadu untuk dilakukannya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup itu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemahaman tentang proses perencanaan sumber daya alam ini sendiri adalah proses perencanaan sumber daya alam yang melibatkan identifikasi, pengukuran, dan alokasi sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan energi yang memastikan penggunaan yang berkelanjutan, yang melibatkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada poin yang kedua, yaitu kita membahas tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan ini adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan memulihkan ekosistem alam. Ini termasuk konservasi biologi atau biodiversitas atau pemantauan polusi untuk mengembangkan praktik berkelanjutan dalam industri dan masyarakat itu sendiri. Dan pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam menjadi saran untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dan ini adalah merupakan jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini, dan juga menjadikan patokan kepada generasi masa depan atau yang akan datang. Pada poin yang ketiga adalah hubungan lingkungan dengan pembangunan. Yang kita ketahui adalah pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempengaruhi lingkungan ini. Penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan pelestarian lingkungan, yang ini kita dapat capai dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan dampak lingkungan pembangunan daerah dengan dilaksanakannya potensi lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik dan bijaksana untuk didasarkan pada karakteristik yang dapat mendukung atau mencegah terjadinya degradasi tadi, sehingga tidak terjadinya krisis sumber daya lainnya. Dan pada poin yang keempat adalah pencemaran lingkungan oleh proses pembangunan. Proses pembangunan seperti industri, pertanian intensif, dan urbanisasi ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, di antaranya pencemaran udara, air, dan tanah. Hal ini dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Kenapa? Karena pembangunan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non-hayati, dan perlindungan sumber daya buatan itu sendiri. Bahwa keanekaragaman hayati dan perubahan iklim itu sangat mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan, baik alam maupun kepada manusia. Dan pada poin yang terakhir adalah kerusakan lingkungan hidup oleh aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat berdampak jangka panjang dan sulit untuk diperbaiki, dan banyak akan berdampak buruk kepada kehidupan selanjutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih
Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.